hadir pada acara kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Buring, pemberdayaan masyarakat bagi TPPKK Kelurahan Buring tahun 2024. Tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia bersatu. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Sehat sentosa. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Lurah Buring. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber tentang analisa peluang dan tantangan UMKM. Selanjutnya penutup dan doa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Lurah Buring kepada Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya cintai Ketua TPPKK Kelurahan Buring, yang saya hormati Bapak Arianto SDM selaku narasumber pada malam hari ini, praktisi sekaligus dosen pelaku usaha gitu Pak. Yang saya hormati segenap Ketua Pokja, pengurus dari Pokja 1 sampai 4 TPPKK Kelurahan Buring. Yang saya hormati juga segenap RW 1 sampai RW 10 Kelurahan Buring, serta undangan khusus dari Nakes, Pusdu dan Puskesmas Kabupaten yang berbahagia pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan pembinaan pemberdayaan khususnya bagi TPPKK Kelurahan Buring. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Arianto selaku narasumber mohon izin kami sampaikan maksud dan tujuan kami di sini sebenarnya pertama memberikan wawasan yang baru karena TPPKK kami di kelurahan yang jauh di sana di Kota Malang ini mempunyai tugas yang sangat berat. Melaksanakan kegiatan ini ada nilai ibadah dan menjadi pendorong semangat. Selain mendapatkan ilmu dari Bapak Arianto tentang pengembangan usaha, juga nanti bisa berjalan-jalan sekitar Malioboro dan besok insya Allah nanti kalau tidak ada hal menikah kita akan touring di Lapa Merapi itu. Menyimak materi dari Pak Arianto, kami atas nama Kelurahan Buring. Apabila ada kondisi yang kurang berkenan dipanjangkan semua perkataan dan perbuatan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih yang saya hormati Bapak Lurah Buring, Bapak Khairil Anwar SHM, Ibu Ketua PKK dan beberapa tadi yang disebutkan dari Nakes dan ibu-ibu semuanya yang tergabung di kepengurusan di Kelurahan Buring ya. Ada beberapa supplier kami yang memang dari Malang ya, supplier itu dioleh-oleh. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, nanti bagaimana kita bisa, apa sih yang bisa kita ambil. Saya yakin masing-masing desa punya potensi ya, punya potensi apa yang bisa dikembangkan ya.
Kalau selama ini memang terkenalnya Malang adalah misalkan keripiknya, gitu, keripik Malang dari apel, ya. Tentunya kita semuanya, Bapak Ibu, kita sharing siapa sih yang tidak mau sukses, siapa sih nggak ingin sukses di dunia usaha, ya betul. Nah, tetapi sekali lagi ini sudah menjadi tantangan kita di dunia wirausaha. Bahasanya syarat kalau dulu hanya cuma 7%, Bapak Ibu, ya hanya cuma 7%, bagaimana kita akan menjadi sebuah negara maju. Negara kita itu baru sekitar 3,4%, betul. Padahal negara Asia yang lain, apalagi Singapura, udah mencapai 8%. Ya, kenapa sekarang dinaikkan menjadi 14%? Ya karena memang persaingan sekarang udah luar biasa. Nah ini tantangan Bapak Ibu semuanya. Ini nanti apa yang bisa kita ambil di sana. Nah, kemudian kalau kita mau usaha, tentunya apa? Ini di antara sekian ini, apakah sehubungan dengan apakah sekiranya sehubungan dengan tempat, apakah sekiranya hubungan dengan manajemen. Kira-kira menurut Ibu yang susah di mana? Di sini. Tempat, manajemen. Nah, kalau Ibu berarti ada yang mengatakan tempat, ada yang mengatakan manajemen, ada juga yang mengatakan dana. Kalau Ibu merasa tidak ada yang salah satu di antara yang dimiliki, berarti apa? Ya, saran kami adalah, ya Ibu kalau bisa, ya kalau nggak bisa jalan sendiri tadi mengatakan, berarti harusnya itu maunya bermitra. Oke, jadi kalau kita mau berwirausaha, kalau memang nggak bisa sendiri, berarti kita harus bermitra. Enaknya sendiri itu apa, Bapak Ibu? Enaknya kalau kita untung bisa luar biasa, kita seneng. Kalau sendiri, wah dinikmati sendiri. Tapi nek buntung ya harus kita sengsara sendiri, teman. Makanya harus bermitra. Nah, secara bermitra itu Ibu harus mau berbagi. Berbagi apa? Ini yang perlu menjadi pengertian semuanya. Satu, yaitu Ibu harus mau berbagi pekerjaan. Tentukan siapa yang memproduksi misalkan, siapa yang memasarkan, siapa yang mengatur keuangannya, dan siapa yang harus mengembangkan seperti itu. Kami di Bakpia ini, di grup kami, Jokem Group, itu berenam. Saya berenam. Berkembang mulai dari Bakpia ada 4 outlet, restoran ada 2 outlet, kemudian ada lembaga diklat, dan beberapa yang lain, minimarket dan sebagainya. Nah ini yang bisa Ibu bagi, yaitu pekerjaannya. Yang kedua, ini yang sudah lumayan susah, yaitu mau berbagi transparan. Nah, biasanya kalau kita mengawali sebuah usaha bareng-bareng, wes sementing jalan aja dulu, biasanya gitu. Gimana? Wes sementing jalan baik, seperti itu. Nanti kalau tidak jalan, biasanya kita saling menyalahkan. Nek jalan, biasanya saling rebutan. Nah, berikutnya setelah itu adalah kita tentunya kalau punya produk, kita nggak usah malu. Ya, satu-satunya bakpia yang bisa menampilkan proses pembuatan cuma Bakpia Jokem. Ya, Bapak pembuat besok bisa rawuh kalau nggak pada. Di antara kita berada di mana? Ya, jadi apakah nanti berada di zona A, zona B, atau zona C? Nanti kita bisa lihat. Ini secara teori ya. Nah, apa yang dimaksud dengan zona kesejahteraan ini adalah kemampuan kita A, kemudian B adalah kompetitor yang ada, C itu adalah tentang kebutuhan pelanggan, butuh enggak ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita akan sia-sia ketika apa? Ya, satu, jika Anda dan kompetitor itu terjebak di mana sama-sama tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, apakah kita yang berisiko ini yang biasanya terjadi, yang memang harus nanti kita bahas bareng-bareng. Karena apa di situ? Sama-sama ya bisa membuat di situ ya. Jadi Anda dan kompetitor berada di kebutuhan pelanggan yang sama. Jadi sama-sama dibutuhkan. Jadi pelanggan membutuhkan ya. Kemudian Anda bisa membuat, kompetitor juga bisa membuat. Tengah-tengah sini irisannya. Ini yang memang pas langsung ada kompetitornya. Dan kebetulan kalau di Yogyakarta semua usaha-usaha itu biasanya banyak yang mengelompok. Ibu nanti bisa ngecek juga di Google Map. Itu kan ketahuan semua. Oh, Bakpia Jokem selama ini pelanggannya apa aja tahu semua. Dari kan banyak orang yang mengupload misalkan. Nah, yang kedua tentunya adalah bagaimana kita harus tahu tentang kelebihan dan kekurangan kompetitor. Satu-satunya bakpia yang menampilkan proses pembuatannya bisa dilihat seperti kayak ruang kaca itu, ya hanya Bakpia Jokem. Lainnya saya jamin nggak ada Ibu. Nggak ada Ibu bisa melihat seperti itu. Jadi 4 outlet yang saya miliki semuanya bisa, proses pembuatannya bisa dilihat. Nah, kalau sama seperti ini juga
Misalnya tanya, Mas Arya, kalau seandainya saya jualan bakpia di Malang boleh nggak? Boleh dengan senang hati. Ya, boleh banget, sangat boleh. Nanti ayo kita negosiasi. Kulaannya berapa? Pakai merek saya boleh. Mau maklun pakai merek sendiri boleh. Jadi kalau ibu nanti membuat keripik misalkan, yang penting laku saja. Jadi jangan terlalu egois karena zaman sekarang ini Bapak Ibu tidak ada yang namanya usaha itu yang ditangani sendiri. Semuanya bermitra. Ya, sama dengan kami kalau yang saya buat sendiri itu hanya bakpia. Yang lainnya seperti snack-snack seperti ini termasuk dari Malang nanti ada. Sampai sekitar 200 supplier yang datang ke tempat kami. Nah, kemudian ini yang harus kita perhatikan bagaimana kalau kita bisa mendapatkan kemenangan dalam dunia usaha. Tentunya apa? Ibu bapak harus bisa memberikan sesuatu yang lebih, ya, memenangkan hati pelanggan atau memberikan value. Kalau bapak ibu datang ke tempat kami ke restoran, misalkan ke restoran Jamur Jawon, ya, itu adalah aneka jamuran. Jadi ibu nanti bisa merasakan aneka jamur. Kemudian di Sekarwangi itu juga parkirnya luas nih Sekarwangi. Parkirnya bisa masuk 30 bis dalam waktu yang sama. Jadi kayak terminal kalau pas rame. Biasanya pagi. Transit itu subuh udah datang. Itu kamar mandi kami ada sekitar hampir 50 kamar mandi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti datang ke tempat kami, harga bakpia kami itu termurah 32.000. Ya, isi 15. Ya. Kami bangga, kami sangat pede. Kenapa mahal? Ya karena bahan bakunya juga mahal. Jadi coba bayangkan, sekarang kacang hijau kalau Bapak Ibu tahu berapa sih harga kacang hijau per kilonya sekarang ini kira-kira di pasar berapa? 22.000. Kalau kami per kilonya sudah sampai 35.000 per kilonya. Saya katakan kalau melihat di peluang tadi beberapa bal-balan tadi yang berbagai snack, kita bisa kulaan, kita bisa menjual dan kita harus cari untung. Kita intinya adalah kalau mau berbisnis, kalau memang kita nggak bisa sendiri, kita harus bermitra. Akhir tentang biografi kami. Oke, ini gambaran yang saya berikan pada Ibu semuanya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Kita lanjut ke diskusi. Pak Arya, kalau melihat kita berbisnis, kita kan nggak ada background dari pebisnis. Nah, untuk mengawali cara menjual, kita mau jualan kulit asam misalnya, itu yang harus kita lakukan pertama itu bagaimana, Pak? Karena kita nggak ada background untuk bisnisnya seperti itu. Terima kasih, Pak Arya. Dengan Ibu siapa? Esther, Pak. Bu Esther ya. Ini ada sebuah pertanyaan. Bisnis yang baik itu bisnis apa sih? Bisnis yang untung. Lanjut lagi. Bisnis yang baik itu Bapak Ibu ya. Ini walaupun saya juga dosen adalah bisnis yang dijalankan. Jadi pertama adalah yang penting jalankan, semua bisnis pasti baik. Yang berikutnya adalah jadi ibu harus menentukan kira-kira apa sih itu penggemarnya siapa, harus tahu pangsanya ibu. Nah sekarang ini udah zamannya media sosial, bisa melalui dengan media sosial. Itu kalau kita mau mengenalkan. Mengatakan ibu nggih. Ya, yang penting pokoknya nggak usah malu, usaha itu memang harus kita jalankan, kemudian kita share kepada siapapun yang kita kenal. Ya, jadi sebenarnya polanya hampir sama. Jadi satu saya katakan, yang penting punya komitmen. Kalau harganya, bahan bakunya misalkan tadi mahal, ya ini keluhan dari ini Bapak Lurah ya, keluhan dari beberapa kedinasan. Jadi kalau sekarang ini sudah ada kemudahan untuk izin namanya OSS, ya online system di situ. Jadi ketika di survei tahun ini usahanya keripik, tahun depan berubah lagi bukan keripik. Itu dinas banyak yang mengeluh, gitu loh. Memang apa? Berarti komitmen dari pengusaha itu sendiri UMKM memang belum konsisten di situ. Makanya apa? Kalau kami usaha itu kalau bisa nanti kalau Bapak Ibu mau pengembangan ada 3 syarat kalau kami. Satu adalah syaratnya kalau bisa adalah multi frekuensi. Ketika dunia kami, dunia pariwisata usahanya, ini pariwisata semua, ya usaha yang kami jalankan. Ketika ada pandemi, ya otomatis pariwisata berhenti, semuanya nggak bisa diputar. Bahkan ada yang tutup usaha saya di situ. Coba kalau pada saat itu tidak hanya cuma bidang pariwisata, kita punya bidang kesehatan, misalkan punya klinik kesehatan, misalkan kita punya apotek, pasti kita akan laku. Seandainya loh ya waktu itu ya, kita nggak tahu, nggak merasakan. Yang kedua syaratnya, kecuali multi frekuensi. Yang kedua adalah multi place, beda tempat. Ini sudah saya jalankan. Nggak cuma 1 titik, sekarang 4 titik. Nah, jadi apa harus multi
place, beda tempat. Kami juga pengen berusaha bagaimana nggak cuma di Jogja, bisa membuka suatu kita nanti bisa buka di Malang. Siapa tahu Ibu nanti bisa kerjasama dengan kami selaku supplier. Sangat mungkin. Dan yang terakhir, sekali lagi, kalau kita mau usaha, kalau kita memberikan sesuatu apapun kepada orang lain, ya kita niatkan tidak hanya cuma sedekah, tapi apa? Kita zakat mal. Saya kira gitu, Bunda. Terima kasih. Cukup, nggih? Terima kasih sekali lagi atas kesempatan Pak Lurah, Pak Khairil atas masukannya. Dan saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi buat Pak Arianto. Terima kasih banyak atas, semoga kita semua dapat mengerti apa saja yang bisa kita lakukan nanti untuk mengambil, terutama untuk kita menggali potensi UMKM di wilayah Kelurahan. Satu jiwa.